Halo semuanya, nama saya Adnan dan saya bakalan menceritakan soal bagaimana era digital mempengaruhi gaya belajar saya. Jadi yang seperti kita ketahui semuanya ya, era digital itu membuahkan sebuah gaya belajar baru, yaitu gaya belajar online. Di mana gaya belajar ini dapat membuat para siswa atau orang-orang yang mau belajar itu bisa belajar secara mandiri menggunakan fasilitas secara internet atau yang sering kita bilang adalah online gitu. Jadi dari era digital ini saya sering banget tuh belajar sendiri secara online, yang kayak misalnya cari tahu soal dari berita terkini sampai pelajaran yang ada di sekolah. Nah, awal-awal belajar online ini terjadi itu dari pandemi yang saya rasakan ya. Jadi di mana pada saat itu tuh pandemi lagi marak-maraknya, virus COVID-19 lagi marak-maraknya, saya diseharuskan oleh sekolah untuk belajar dari rumah melalui belajar online. Di situ saya belajar secara Zoom atau bahasa formalnya adalah rapat online ya, menggunakan Zoom meeting online. Jadi di situ saya belajar secara online dengan guru saya yang ada di sekolah dan saya ada di rumah, agar virus COVID ini tuh tidak menyebar secara luas. Jadi di era digital ini kan memang banyak banget kan informasi yang bisa kita dapatkan di internet. Banyak banget, dari yang fakta sampai yang hoax, semuanya ada di internet. Dan itu juga yang menghasilkan belajar mandiri itu ada di sana. Nah, saya pengen ngasih tahu nih soal tips self learning ala saya. Jadi yang pertama soal self learning adalah saya atau kita harus tahu dulu nih kira-kira apa yang ingin kita pelajari. Contoh, kita mau belajar soal matematika atau soal aljabar gitu ya. Nah, kita kasih tahu kita cari nih di Google, kira-kira aljabar ini kayak gimana, rumus-rumusnya bagaimana. Lalu setelah itu kita cari latihan soal. Itu adalah tips dari gua. Itulah tips dari saya yang pastinya bagus banget buat dipelajarin. Dan juga sebenarnya belajar online ini tuh mempunyai dampak yang negatif juga lah. Jadi walaupun emang belajar online bikin kita lebih mengerti belajar atau lebih mudah belajarnya, tapi ada dampak negatif juga, yaitu gampang stres. Kita jadi gampang stres karena belajar online. Gimana sih cara mengatasi itu? Kalau dari saya, cara paling mudah mengatasi belajar online stres kak. Kalau dari saya, cara paling mudah dalam mengatasi stres karena belajar online adalah dengan mendengarkan musik gitu. Jadi kayak misalnya saya belajar nih 5 menit, 10 menit, atau 30 menit sampai 1 jam. Terus saya berikan jeda istirahat, dengerin musik baru, ngulik-ngulik musik baru. Kalau saya itu works banget bagi saya. Itu ya, sekian antara tips dan soal pengalaman saya belajar online. Selanjutnya Putri. Nah, bener banget kata Adnan tadi, setelah pandemi ini tuh semuanya jadi serba digital, termasuk cara belajar. Di sini saya mau menceritakan gimana sih cara belajar saya untuk menghadapi UTBK. Jadi, cara saya belajar untuk menghadapi UTBK adalah dengan menjadi self learner atau belajar secara mandiri. Jadi saya belajar untuk UTBK itu melalui platform bimbel online, di mana pada platform tersebut itu tersedia materi dalam bentuk video dan dalam bentuk bacaan. Jadi itu benar-benar membantu saya untuk memahami materi-materi UTBK. Selain itu juga tersedia soal-soal tryout terbaru dan soal-soal UTBK tahun lalu, yang mana itu benar-benar membantu saya dalam menghadapi tipe-tipe soal UTBK. Selain itu, nggak hanya dari platform itu, saya juga belajar dari platform lain seperti Instagram dan Twitter, karena memang materi-materi yang disebarkan di platform tersebut juga banyak membantu saya dalam menghadapi UTBK. Selain itu, saya juga belajar dari YouTube, yang mana kan di UTBK itu ada penilaian kuantitatif yang mana itu adalah hitung-hitungan. Jadi
saya juga belajar gimana sih cara ngerjain tipe-tipe soal hitungan seperti itu dari YouTube. Nah, tentunya selama belajar mandiri itu saya cukup mengalami yang namanya study burnout, yaitu kita ngerasa capek dan stres untuk belajar. Yang namanya belajar ya. Di sini saya mau ngasih tahu gimana sih cara saya menghindari stres karena belajar mandiri tersebut. Yang pertama, sama seperti Adnan tadi, yaitu mendengarkan musik. Karena saya rasa setelah mendengarkan musik itu pikiran saya jadi lebih fresh dan lebih tenang. Yang kedua adalah minum kopi. Selama pandemi itu kopi jadi sahabat saya, menemani saya belajar karena saya merasa setelah minum kopi itu pikiran saya jadi lebih jalan dan lebih fresh juga setelah minum kopi. Yang ketiga adalah sempetin untuk keluar rumah. Entah hanya sekedar jalan-jalan di sekitar rumah atau jalan-jalan bersama keluarga. Jadi kita nggak bosen di kamar mulu dan kita nggak stres. Gitu sih tips belajar mandiri dari saya. Nah, itu adalah pengalaman pribadi saya menjadi self learner dalam menghadapi UTBK. Terima kasih. Nah, tadi kita udah ceritain pengalaman kita soal belajar mandiri secara online. Nah, karena kita belajar mandiri secara online tadi, akhirnya kita bisa masuk ke UPN Veteran Jakarta. Yeay. Put, kira-kira ada gak sih implementasi soal belajar online di UPN Veteran Jakarta? Ada dong. Di UPN Veteran Jakarta ada yang namanya kelas besar. Jadi kelas besar itu kita belajar bareng-bareng satu fakultas secara online lewat Zoom. Wih, jadi satu fakultas tuh semuanya ya, kita belajar jadi satu kita, matkul ya. Iya, belajar yang sama. Wah, nah dari situ nih ya, kita udah bisa mengimplementasikan soal era digital ini memang merubah gaya belajar kita. Yang tadi mungkin kita belajar di buku doang, sekarang kita bisa belajar online di internet, bisa secara Zoom. Jadi banyak banget memang yang terbuka lah, ibaratnya gaya belajar yang terbuka dari era digital. Tempatnya juga jadi fleksibel ya, kita bisa nggak cuma di ruang kelas yang kadang bikin bosen, kita bisa belajar di kafe, di rumah teman gitu, secara online. Wah, oke. Itu dia tadi perbincangan kita soal pengalaman kita gaya belajar online. Terima kasih semuanya, dadah.